Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terdengar, wabarakatuh. Pak. Pak. Ya, jadi mohon maaf ya, tadi agak telat ya, perkuliahannya dimulai. Jadi kita coba masuk ke materi berikutnya. Jadi pekan lalu itu kalau tidak salah materinya adalah stoikiometri massa, ya, stoikiometri yang terkait dengan massa. Ya, pastikan saudara semua pertama adalah memahami konsep mol, yang kedua adalah persamaan reaksi, ya. Karena setelah persamaan reaksi disetarakan itu muncul koefisien yang salah satunya merupakan menyatakan perbandingan mol, gitu ya, perbandingan mol. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada reaksi pembatas juga, ya. Ketika main-main persamaan reaksi bisa jadi ada reaksi pembatas, itu juga perlu saudara pelajari lebih lanjut ya, maksudnya perlu saudara perdalam gitu ya. Kemudian ada persen komposisi, pekan lalu juga ya, ada persen komposisi. Nah, untuk yang pekan ini kita akan pindah, kalau kemarin kita mainnya padatan karena diukur masanya. Nah, yang pekan ini, yang siang ini adalah mengenai stoikiometri larutan ya. Stoikiometri larutan. Jadi reaksi dalam larutan berair gitu ya, kalau dalam bahasa buku teksnya, reaksi dalam larutan berair ya. Tentu jenis reaksinya banyak, tapi yang akan kita perdalam itu cuma dua saja ya, nantinya cuma dua saja. Oke, pertama kita perlu sepakat dulu apa yang dimaksud dengan larutan. Jadi kita mulai dari situ dulu ya. Kita harus sepakat dulu yang dimaksud dengan larutan itu adalah campuran homogen. Campuran homogen ya, campuran homogen dua zat atau lebih. Nah, yang menilai homogen itu adalah pengamatan visual. Ini pengamatan visual. Ya, artinya ketika dua zat dicampurkan, kemudian tidak dapat dibedakan satu dan lainnya, maka disebut campuran homogen. Setelah bercampur tentunya ya, itu disebut campuran homogen. Kalau saudara masih bisa membedakan antara zat satu dengan zat yang lain, maka dikatakan heterogen. Ya, ini pengamatan visual. Baik menggunakan alat bantu maupun tanpa alat bantu. Ya, jadi kalau tanpa alat bantu ya mata telanjang kita lihat satu campuran, oh ternyata tidak bisa dibedakan satu dan lainnya, itu adalah homogen. Ya, begitupun ketika kita menggunakan alat bantu, misalkan menggunakan mikroskop gitu ya, kita lihat di bawah mikroskop tetap tidak bisa dibedakan, ya itu udah meyakinkan bahwa dia adalah homogen. Ya, karena ada satu campuran yang kalau kita amati tanpa menggunakan alat bantu dia heterogen, dia homogen, ya dia homogen. Tetapi kemudian ketika kita amati di bawah mikroskop misalkan, dia nampak berbeda gitu ya, heterogen. Nah, itu adalah campuran yang disebut sebagai koloid ya, campuran disebut sebagai koloid. Nah, kita tidak bicarakan seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat komponennya. Komponennya pasti ada dua, yaitu ada pelarut dan terlarut ya, pelarut, terlarut. Nah, ini yang akan kita diskusikan pelarutnya adalah menggunakan pelarut universal yaitu air ya. Memang ada larutan lain yang istilahnya itulah non-aqueous solution. Larutan dengan pelarut bukan air gitu, itu ada ya. Tapi yang akan kita diskusikan adalah pelarutnya berupa air. Maka disebutnya reaksi dalam larutan berair ya, aqueous solution apa? Ya aqueous solution ya. Itu yang akan kemudian kita perdalam ya. Nah, untuk dari sisi hitungannya kita perlu mengingat kembali mengenai konsep konsentrasi ya. Konsep konsentrasi. Kita perlu mengingat kembali ini konsentrasi ya. Konsentrasi itu digunakan untuk menyatakan jumlah zat terlarut ya, menyatakan jumlah zat terlarut yang dibandingkan dengan sesuatu ya. Nah, pembandingnya ini yang kemudian menjadikan konsentrasi itu satuannya macam-macam ya. Kalau saudara ingat ada yang namanya molaritas, molalitas, fraksi mol, normalitas, ppm dan sebagainya ya. Nah, namun untuk di stoikiometri reaksi ini yang akan kita gunakan adalah konsentrasinya dalam bentuk molar, dalam satuan molar gitu ya, satuan molar, ya, satuan molar atau M, ya, atau kita kenal juga dengan
molaritas, ya. Nah, molaritas atom besar, ya. Nah, secara definisi molaritas ini adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut dengan volume larutan. Jadi M itu sama dengan mol dibagi dengan volume dalam satuan liter. Nah, ini ya secara matematik kita bahas seperti itu, ya. Dan ini bisa diubah bentuk menjadi rumus massa dibagi dengan massa molarnya dikali dengan 1000 dibagi dengan volume yang bersatuan mililiter. Nah, ini jadi silahkan digunakan mana saja, ya. Nah, jangan lupa juga ketika kita bicara konsep konsentrasi, maka nanti ada yang namanya manipulasinya. Manipulasi konsentrasi ini juga penting, karena seringkali digunakan untuk berhitung dalam stoikiometrinya, ya. Ini bisa dua cara, yaitu dengan cara pengenceran, dan satu lagi adalah molaritas campuran, ya. Molaritas campuran. Nanti untuk pengenceran gampang aja, ya. Untuk pengenceran itu saudara bisa menggunakan rumus V1M1 sama dengan V2M2 gitu, ya. Yang satu lagi ini molaritas campuran itu sama dengan M1 kali V1 ditambah dengan M2 kali V2 dan seterusnya dibagi dengan volume 1 plus volume 2. Nah, gitu loh, ya. Gitu. Oke, nah ini dasar-dasarnya lah. Ini dasar-dasarnya. Karena nanti ketika kita bicara yang ini, rumus yang ini, nah nanti sedikit banyak rumusnya itu diturunkan. Jadi kadang-kadang kita menggunakan rumus ini, mol sama dengan M kali V gitu. Nah, kadang-kadang kita menggunakan rumus itu untuk mengubah data konsentrasi menjadi mol. Ya, untuk mengubah data konsentrasi menjadi mol. Nah, itu dasarnya tuh, Ya, itu dasarnya, dan nanti jenis reaksi yang akan kita pelajari dua. Ya, jenis reaksinya itu banyak, ya. Jenis reaksinya itu banyak, ya. Reaksi dalam larutan itu banyak. Tapi yang akan kita pelajari dua saja, yaitu yang pertama adalah pengendapan, dan yang kedua adalah redoks. Ya. Jadi kita akan belajar bagaimana reaksi pengendapan dan reaksi redoks. Nanti kalau sudah ada reaksinya, kita akan hitung, ya, perhitungan stoikiometrinya. Sebetulnya perhitungan stoikiometrinya itu sama aja seperti pada stoikiometri massa, hanya yang perlu saudara pastikan adalah mengenai persamaan reaksinya. Jadi tantangannya itu cuma itu, tambahannya itu cuma itu, ya. Bagaimana kemudian saudara bisa menginikan persamaan reaksinya. Nah, ketika bicara reaksi pengendapan, tentu saudara perlu mengetahui ada zat, ya, yang mudah larut dalam air dan ada zat yang sukar larut dalam air, begitu, ya. Ada zat yang mudah larut dalam air, ada zat yang sukar larut dalam air, ya. Nah, pada proses atau pada reaksi pengendapan, ya, itu terbentuk endapan. Nah, ya, kalau endapan itu adalah padatan, ya, dia tuh padatan. Nah, contohnya begini, ya. Ini contohnya gini. Nah, ini saudara bisa perhatikan di sini, ya. Nah, jadi ini reaksi pengendapan, di sini terbentuk endapan. Endapan itu adalah insoluble solid that separate from solution. Jadi endapan itu adalah padatan zat tidak terlarut yang terpisah dari larutannya. Ya. Jadi contohnya nih, kalau saya mereaksikan antara PbNO32 kali dengan NaI, ya, timbal 2 nitrat dengan natrium iodida, ya. Nah, kalau saya bereskan, ini dia akan membentuk PbI2. Ya, dia akan membentuk PbI2 solid dan NaNO3 aqueous. Artinya kalau solid dia mengendap, kalau aqueous itu berarti dia masih larut. Pertanyaannya kenapa PbI2 yang mengendapkan, begitu, ya? Nanti akan ketemu jawabannya. Nah, berikutnya adalah yang perlu kalian perhatikan adalah ini adalah disebutnya sebagai molecular reaction. Ya, ini disebutnya sebagai reaksi molekular, gitu, ya, reaksi molekular. Nah, kalau reaksi molekular ini saya pecah menjadi ion-ion penyusunnya, maka akan dapatkan begini, ya. Maka akan dapatkan gini. PbNO32 kali itu ternyata ion-ionnya itu adalah Pb2+ dan NO3-, ya.
NO3-nya ada 2 biji, ya saya tuliskan 2 NO3 minus. NaI itu adalah 2 Na plus dan 2I minus. Maka kemudian tukar pasangan yang positif dari PbNO3 2 kali itu Pb2 plus akan mencari yang muatan negatif dari NaI, yaitu I. Maka Pb2 plus dengan 2I minus akan terbentuk Pbi2. Sedangkan Na plus dari NaNO3 dan dari NaI dan muatan negatifnya NO3 minus dari PbNO3 itu mereka juga akan berikatan membentuk NaNO3. Nah, NaNO3 karena dia sifatnya aqueous, maka dia masih dalam bentuk ion-ionnya. Ya, masih dalam bentuk ion-ionnya. Nah, kalau ion-ion yang seperti ini, ditulis seperti ini disebutnya sebagai ionic equation atau persamaan ionik. Ya, persamaan ionik. Nah, kalau ion-ion yang muncul sama di kiri dan di kanan, seperti Na+, gitu ya, NO3 minus, saya coret di kiri di kanan, kemudian Na+, di kiri di kanan saya coret, maka sisanya adalah Pb2 plus 2I minus menjadi Pbi2. Itu yang disebut sebagai net equation, atau disebut sebagai persamaan ion bersih. Ya, reaksi ion bersih. Ya, reaksi ion bersih. Nah, yang tadi kita coret, yaitu Na plus dan NO3 minus itu disebut sebagai spektator ion atau ion-ion penyerta gitu ya. Jadi cuma jadi penonton saja. Jadi sebetulnya yang terjadi reaksinya adalah antara Pb2 plus dan 2I minus menjadi Pbi2. Gitu ya, jadi Pbi2. Oke. Nah, ini aturannya begini ya. Kenapa Pbi2 mengendap? Ya. Kenapa Pbi2 mengendap? Nah, ini ada aturannya seperti ini. Ini silahkan saudara screenshot atau kalau cari pun di buku itu pasti ada, ya, pasti ada. Nah, gitu ya. Nah, di sini coba kita pahami dulu. Di sini tabel 4.2 ini ada 2 bagian. Ada bagian atas, ya. Bagian atas itu adalah bagian senyawa-senyawa yang larut dalam air, ya. Yang bawah itu adalah bagian senyawa-senyawa yang sukar larut di dalam air. Gitu ya. Oke, itu perhatikan yang atas. Yang soluble compound itu ada 4 kelas, ya. Ada 4 kelas. Yang pertama adalah senyawa-senyawa yang mengandung kation Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, dan NH4+. Nah, senyawa-senyawa yang mengandung ion-ion tersebut itu larut dalam air. Gitu ya, larut dalam air. Ya. Tidak ada pengecualian. Apapun pasangan anionnya, dia akan larut dalam air. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau ketemu dengan anion nitrat NO3-, kemudian bikarbonat ClO3-, dan satu lagi klorat, yaitu HCO3-, tadi bikarbonat dan klorat ClO3-. Dengan pasangan kation apapun, saya ulangi, dengan pasangan kation apapun, dia mudah larut dalam air. Ya, dia mudah larut dalam air. Jadi tinggal hafalin aja tuh, ya, yang kation golongan 1 dan amonium, kemudian anionnya adalah nitrat, bikarbonat, dan klorat, gitu ya. Itu mudah larut di dalam air, begitu ya, mudah larut di dalam air. Kemudian kita lihat ada halida, ya. Nah, halida. Jadi cara bacanya adalah semua halida itu mudah larut dalam air, kecuali kalau kationnya adalah Ag+, Hg22+, dan Pb2+. Tadi kita punya Pb2+ ketemu I-, jadinya sukar larut, mengendap. Gitu ya, jadinya mengendap. Kemudian yang ini juga sama, cara bacanya adalah semua sulfat mudah larut kecuali sulfat dari Ag+, Ca2+, 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 dan Pb2+. Gitu ya. Nah, itu untuk yang bagian pertama, soluble compound. Bagian keduanya insoluble compound. Insoluble compound itu adalah senyawa-senyawa yang suka larut dalam air. Ya. Semua senyawa karbonat, fosfat, kromat, sulfida sukar larut dalam air, kecuali kalau kationnya yang ini. Nah, gitu. Kecuali kalau kationnya yang ini. Ya. Jadi kalau ketemu dengan Na2CO3, ini natrium, ini karbonat, natrium karbonat, itu mudah larut dalam air, gitu. Ya. Kenapa mudah larut dalam air? Karena gara-gara ion Na+-nya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hidroksida, OH-. Nah, cara bacanya semua hidroksida itu sukar larut dalam air, kecuali kalau yang ini ditambah Ba2+, gitu aja. Ya. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba akan latihan untuk saya coba contohkan lagi cara menentukan net equation, ya. Oke. Nah, contohnya gini. Ya. Tulislah net ionic equation, jadi tulislah persamaan ion bersih untuk reaksi antara silver nitrat AgNO3 dan sodium klorida NaCl. Nah, jadi kalau kita tulis dulu lengkap, maka dapatnya adalah yang namanya molecular equation, ya, AgNO3 ditambah NaCl menjadi AgCl plus NaNO3.
Ya, kalau ini kemudian kita tulis dalam bentuk ionnya semua, maka kita punya Ag+, AgNO3 dipecah jadi Ag plus NO3 minus, NaCl jadi Na plus Cl minus. Gitu kan? Nah, AgCl yang mengendap. Kenapa AgCl mengendap? Nah, pakai aturan yang tadi. Ini mesti pakai aturan yang tadi. Ya, pakai aturan tabel 4.2. Maka tahu bahwa AgCl itu mengendap. Ya. Dari mana tahu mengendapnya? Semua tadi apa? Semua halida Cl minus, Br minus, I minus itu mudah larut dalam air kecuali salah satunya Ag+. Ya. Jadi AgCl, AgBr, AgI itu jadinya sukar larut. Ya, mengendap. Nah, NaNO3 itu adalah larut. Ya. Nah, yang ion-ion sama itu yang spektatornya tinggal dicoret saja, NO3 minus gitu ya dengan Na plus gitu ya. Maka kemudian kita punya Ag plus ditambah Cl minus menjadi AgCl. Bisa ya? Bisa ya? Oke, kita coba dulu. Kita pindah ke sini, kita coba beberapa soal. Bentar ya. Saya coba cari dulu soal. Ini aja. Ya, silakan. Coba dibuat dulu sebelum saya lanjutkan nanti. Ayo, sudah? Sudah? Coba saya mau tanya sama Juwita. Juwita, ada Juwita? Juwita, ada Juwita? Ada, Pak. Ya, jadi apa Juwita nih? Terusin. Jadi apa? Jadi BaSO4S tambah 2 KNO3AQ. Iya, ini ditambah dengan 2 KNO3 AKS, gitu ya. Kenapa BaSO4-nya S? Karena Kenapa? mengendap, Pak. Mengendap ya, pakai aturan tadi kan ya. Pakai aturan Iya. tadi aja. Ya, semua sulfat itu udah larut dalam air kecuali salah satunya Ba2+. Jadi Ba2+ itu mengendap, ya, mengendap.
Oke, nah kalau sudah seperti ini tinggal diterusin aja ya. Ini tinggal diteruskan saja, nanti dapat persamaan ionik, nanti kemudian dapat persamaan ion bersih. Ya, persamaan ion bersih. Oke, ya jadi ioniknya ini di sini ada Ba2+ gitu ya, ditambah dengan 2NO3- gitu, tambah dengan 2K+, ditambah dengan SO4 2- ya. Ini menjadi BaSO4 yang solid tentunya, tambah dengan 2K+ dan NO3-. Gitu kan ya. Nah, yang menjadi spektatornya itu adalah ini NO3- dan K+, ya. Maka persamaan ion bersihnya adalah Ba2+ ditambah dengan SO4 2- menjadi BaSO4 ya. Oke, sip, bisa ya. Oke, saya anggap bisa lah ya, saya anggap bisa. Ya, oke. Silakan ini dicatat dulu, tapi ini jadikan tugas aja. Jadikan tugas aja. Jadi di screenshot dulu saja lah ya. Write net ionic equation for the reaction if any that occur when aqueous solution of the following are mixed ya. Krom 3 klorida dengan sodium hidroksida NaOH ya. Silver nitrat AgNO3 dengan amonium karbonat, tembaga 2 sulfat dengan raksa 1 nitrat, kemudian strontium nitrat dengan kalium iodida. Silakan di screenshot dulu, nanti silakan saudara buat di luar setelah Zoom saya ya, setelah Zoom saya. Oke. Iya, kita lanjutkan ya. Selanjutnya itu adalah sebentar. Baterai saya lemah, jadi harus dicas dulu. Bentar ya. Oke, yuk coba kita teruskan. Itu adalah reaksi redoks ya, reaksi redoks. Nah, jadi ini juga kita lihat di sini yang berikutnya adalah reaksi redoks ya. Nah, jadi apa saja yang perlu saudara pelajari ya ketika belajar reaksi redoks? Jadi yang kedua ya, jenis reaksi yang kedua itu adalah reaksi redoks. Kenapa ini? Nah, apa yang perlu saudara pelajari dari reaksi redoks? Pertama adalah definisi, ya. Definisi, ya. Apa itu oksidasi dan apa itu reduksi. Saran saya definisi oksidasi dan reduksinya pakai satu konsep saja, ya. Karena ada ada 3 konsep kalau tidak salah yang bisa digunakan untuk mendefinisikan oksidasi maupun reduksi, gitu ya. Saya coba contohkan, saya coba definisikan untuk ini saja, untuk oksidasi saja ya. Jadi oksidasi itu, ini tulisannya jadi agak kacau ini setelah ini dicas ya. Mungkin ada arus listrik yang bocor gitu ya. Jadi mohon maaf kalau tulisannya kurang rapih ya.
Jadi ada 3 konsep yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan oksidasi, ya, maupun reduksi. Itu konsep oksigen, konsep elektron, dan konsep bilangan oksidasi. Nanti yang perlu saudara kuasai itu adalah konsep bilangan oksidasi, ya. Yang perlu saudara kuasai itu adalah konsep bilangan oksidasi saja, ya. Tapi saya akan kasih tahu bahwa dengan konsep oksigen, oksidasi itu adalah reaksi dengan O2 gitu ya. Oke, sedangkan oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron. Reaksi lepas elektron. Dan yang oksidasi pakai bilangan oksidasi itu adalah reaksi peningkatan bilox. Peningkatan bilox. Ya, peningkatan bilox. Oke. Nah, kita pakai definisi yang ketiga saja ya. Kalau oksidasi itu naik biloxnya, berarti reduksi itu turun biloxnya. Kan gitu aja ya. Gampang kan ya? Nah, sederhananya begitu. Nah, pertanyaannya adalah seharusnya saudara masih ingat lah bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu senyawa atau dalam satu spesies. Masih ingat kan ya? Masih ingat ya? Karena itu modalnya. Ketika saudara tidak bisa menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam satu spesies, ya maka peningkatan atau penurunan bilox itu tidak dapat dilakukan karena terkendala dalam penentuan bilangan oksidasinya. Ya, terkendala dalam penentuan bilangan oksidasinya, gitu ya. Nah, nanti gini sajalah ya. Saya akan skip untuk ini ya. Nah, contohnya gini. Jadi nanti saudara bisa pelajari lebih detail ya. Saudara bisa pelajari lebih detail karena ya ini makan waktu. Soalnya saya pengennya ke stoikiometrinya. Ini kan belum ke stoikiometri larutan ya. Kita baru pengantar, itu pengendapan sudah, yuk bisa bikin persamaan reaksinya, jangan lupa persamaan reaksi setara, sekarang redox ya. Nah, redox pun nanti kita harus bisa sampai menyetarakan persamaan reaksi redox gitu ya. Harus bisa sampai ke situ. Nah, nanti kalau saudara mau mempelajari bagaimana menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam satu spesies. Ini saya ada video di YouTube saya. Sebentar ya, saya coba cari dulu. Nama. Nah, itu ada link tuh di chat box ya. Ada link di chat box. Nah, itu aturan penentuan bilangan oksidasi. Nanti saudara bisa pelajari lebih detail di situ ya. Saudara bisa pelajari lebih detail di situ. Nah, gini ya. Saya anggap oke lah, misalkan saya anggap oke gitu ya. Jadi saya coba kasih dulu konsep-konsep dasarnya ya. Jadi baru nanti kita mungkin kalau saudara mau ini lebih lanjut, nah, silahkan. Nah, gini. Contohnya gini ya, suatu reaksi redox itu contohnya begini. Saya punya Cu2+ ditambah dengan Zn menjadi Cu ditambah dengan Zn2+ misalkan gitu ya. Nah, bilangan oksidasi Cu2+ itu adalah bilangan oksidasi Cu dalam Cu2+ itu adalah +2 ya. Bilangan oksidasi Zn dalam unsur bebasnya adalah 0, bilangan oksidasi Cu dalam unsur bebasnya adalah 0, bilangan oksidasi Zn dalam Zn2+ adalah +2. Dan kalau kita perhatikan, Cu ini berubah bilangan oksidasinya dari +2 ke 0, dan Zn dari 0 ke +2. Berarti kita bisa simpulkan bahwa Cu itu mengalami perubahan bilangan oksidasi dari +2 ke 0 itu turun. Berarti ini adalah reduksinya. Ya. Sedangkan Zn dari 0 ke +2 ini naik. Berarti ini adalah bagian oksidasinya. Nah, maka kesimpulannya reaksi ini adalah reaksi redox, ya, reaksi redox, gitu ya. Jadi ciri dari reaksi redox itu ada unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, ya, ada unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu ciri dari suatu reaksi redox. Nah, yang terkait dengan masalah, ya, yang terkait dengan masalah stoikiometrinya adalah mengenai penyetaraan, ya, mengenai penyetaraan. Ya, penyetaraan.
Nah, penyetaraan persamaan redoks itu kalau yang kemarin kan biasa aja, ya. Tinggal hitung jumlah atom kiri dengan kanan, kalau berbeda tinggal ditambahkan koefisien dan sebagainya, ya. Tapi kalau penyetaraan redoks ini agak berbeda, ya. Ada dua teknik yang dikembangkan untuk menyetarakan persamaan redoks. Yang pertama adalah PBO, perubahan bilangan oksidasi. Biasanya ini adalah untuk persamaan redoks yang senyawanya senyawa anorganik istilahnya, gitu ya. Satu lagi adalah setengah reaksi, ya, setengah reaksi. Setengah reaksi itu dikembangkan untuk persamaan redoks yang melibatkan yang melibatkan senyawa karbon, ya, yang melibatkan senyawa karbon. Nah, saya nggak akan kemudian mendrive saudara untuk, misalkan saya punya sebuah persamaan reaksi redoks, ini setarain pakai metode PBO, misalkan, enggak. Terserah aja, mau pakai PBO boleh, mau pakai setengah reaksi juga silahkan, ya. Mau pakai PBO boleh, mau pakai setengah reaksi monggo silahkan. Yang penting adalah gagasannya kita mendapatkan persamaan reaksi yang setara itu aja, ya. Nah, nanti kalau saudara cek di channel YouTube saya, itu akan ada juga penyetaraan pakai PBO atau pakai setengah reaksi. Jadi tinggal dicari aja lah, diubek-ubek gitu ya. Tinggal dicari aja. Nah, di situ saudara bisa pelajari, bisa ulang-ulang bagaimana menyetarakan dengan PBO atau setengah reaksi. Saya sendiri lebih senang untuk menyetarakan pakai PBO. Ya, untuk reaksi-reaksi tertentu kita setarakan pakai setengah reaksi, tapi banyak juga persamaan yang lebih mudah disetarakan pakai PBO, perubahan bilangan oksidasi, ya, menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Oke, kita lihat contohnya. Misal saya punya suatu persamaan reaksi redoks, misalkan yang inilah, ya. Misalkan adalah MnO4- ditambah dengan C2O42- menjadi Mn2+ ditambah dengan CO2. Nah, mudah-mudahan tulisan saya masih terbaca nih, ya. Ini karena laptop saya dicas, jadi ada arus yang bocor, jadinya ya bergerak terus, dia nggak mau diem si kursornya, ya. Oke, gimana caranya? Kalau saya percepat, ini pertama adalah mesti menentukan bilangan oksidasi unsur yang kita prediksi mengalami perubahan bilangan oksidasi, yaitu dalam kasus ini Mn dan Mn dan karbon, ya. Jadi fokus pada Mn dan karbon gitu aja, ya. Mn di sini bilangan oksidasinya +7, ya, +7. Nah, karbon di sini bilangan oksidasinya +3, Mn di sini +2, dan karbon di sini +4, gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah yang saya lakukan adalah menyetarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Ya, kalau karbon di sini ada 2, karbon di sini ada 1, maka di sini saya kalikan 2. Gitu ya, saya kalikan 2. Gitu, ya. Terus apa lagi? Terus saya coba, dalam istilah saya itu adalah menjodohkan, ya. Mn ketemu dengan Mn lagi, ya. Satu lagi karbon ketemu dengan karbon lagi, ya. Dan kemudian saya akan tentukan bilangan oksidasi total. Apa itu bilangan oksidasi total? Bilangan oksidasi total itu adalah bilangan oksidasi yang tadi kita tentukan, yang saya tulis dalam warna merah, itu dikali jumlah atomnya. Jadi di sini Mn ada 7, ada 1, maka di sini +7, gitu ya. Tapi karbon di sini hati-hati ada 2, maka di sini saya tulis +6, ya, saya tulis +6. Ini Mn-nya +2, yang ini karbonnya jadi +8, ya. Nah, +8, ya, karbonnya ada 2, ya. Nah, baru kemudian kita lihat perubahan bilangan oksidasinya, +7 ke +2 turun, berarti ini bagian dari reduksinya, ya, bagian dari reduksinya. Maka di sini reduksi 5, gitu ya. Saya tulis reduksi 5 elektron, ya, 5 elektron. Yang ini 6 ke 8 naik, berarti yang ini bagian dari oksidasi 2 elektron. Nah, oksidasi reduksinya mesti sama. Oksidasi reduksinya mesti sama. Supaya sama, yang ini saya kalikan 2, yang ini saya kalikan 5. Dampaknya apa? Dampaknya kalau kali 2, koefisiennya kali 2. Ini kali 2, ini kali 2. Ini kali 5, berarti ini 5. Yang ini asalnya 2, jadi 10. Ya. Kemudian kita main-main muatan. Muatan di sini -2. Ya kan? Muatan di sini -10. Jadi totalnya di sini -12, gitu ya. Di sini +4. Di sini 0, ya, jadi ini +4. Nah, kalau muatan di kiri lebih negatif, maka saya nambah muatan positif di kiri. Kalau muatan kirinya lebih positif, maka saya nambah muatan negatif di kiri, ya. Jadi penambahan muatan itu selalu
di kiri, gitu ya, selalu di kiri, gitu ya. Nah, apa yang ditambahkan? Muatan positif itu yang ditambahkannya adalah H+. Sedangkan kalau muatan negatif, yang ditambahnya itu adalah OH-. Ya. Nah, karena di sini saya perlu menambahkan muatan positif, maka saya akan tambah H+ di sini. Sebanyak berapa? Sebanyak muatan selisih muatannya. Ya, selisih muatan dari -12 ke +4 itu 16. Jadi saya akan tambah 16 H+ di sini. Ya. Nah, gara-gara nambah-nambah H+, muncul 16 hidrogen yang akan saya setarakan dengan 8H2O di sini. Nah, udah setara. Ya. Jadi silakan saudara latihan lagi ya. Saudara coba latih lagi bagaimana menyetarakan persamaan reaksi ya. Persamaan reaksi. Oke, kita lihat coba satu saja contohnya ya. Satu saja contohnya. Jadi kuncinya di situ ya. Kuncinya di situ. Ya. Oke, nah ini nih. Ini. Bisa lihat nih? Bisa lihat? Iya. Sekarang saya minta saudara mengerjakan yang B. Saya minta saudara mengerjakan yang bagian B. Silakan. Dengan metode apapun lah. Ya, dengan metode apapun.
Ada yang sudah? Ada yang sudah? Gampang itu kan ya? Gampang itu. Itu kan AS2S3 ya itu ya. AS2S3, AS2O3, sorry. AS2O3 ditambah dengan NO3 minus menjadi H3ASO4, H3ASO4 ditambah dengan NO. Ya. Oke, yuk pindah sini dulu. Nah, ya, pertama saudara mesti menentukan siapa yang bertindak sebagai unsur yang mengalami perubahan bilox. Dalam kasus ini adalah AS dan N, ya, AS dan N. Nah, berapakah bilangan oksidasi AS dalam AS2O3 itu adalah +3, ya, +3. Sedangkan N di sini +5. Ya, AS di sini +5 dan N di sini +2. Ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita lakukan adalah menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilox. Dalam kasus ini AS di sini ada 2, di sini hanya ada 1, berarti kali 2. Ya, kali 2. Sedangkan N tidak perlu, ya, karena jumlahnya di kiri di kanan sudah sama-sama 1, gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal hubungkan begitu, ya, AS ketemu AS dan N ketemu N, gitu ya. Terus hitung bilangan oksidasi total +3 kali 2 +6, ya. Di sini +5, di sini +10, di sini +2. Tuh gitu, ya. Nah, sekarang kita tinggal cek, dari 6 ke 10 itu naik, berarti ini mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi 4 elektron, dari 5 ke 2 ini mengalami reduksi 3 elektron. Nah, gitu. Ya, 3 elektron. Baik, sudah sama, belum sama kan ya, tinggal disamakan. Supaya sama itu berarti yang ini kali 3, yang ini kali 4. Gitu. Kalau kali 4 di sini jadi 4 gitu. Kalau kali 3 berarti di sini 3, yang ini jadi 6. Ya. Ini 3, yang ini jadi 6. Nah, gitu. Ya. Terus terakhir adalah menentukan muatan, ya, menentukan muatan. Jadi muatannya penanya kacau nih ya. Di sini muatannya 0, di sini muatannya -4 gitu ya. Di sini 0, di sini 0. Jadi saya akan tambah 4H+ di sini. 4H+. Nah, gitu ya. Saya tambah 4H+ di situ. Ya, supaya muatannya sama. Nah, coba perhatikan sekarang, perhatikan. Nah, ketika saya angka terakhirnya itu adalah untuk menyetarakan hidrogen, ya, untuk menyetarakan hidrogen. Nah, cuman kalau kita perhatikan, ya, hidrogen di sini hanya ada 4, ya, hanya ada 4. Sedangkan di kanan ini ada 6 kali 3, 18, ya, ada 18. Jadi kalau demikian untuk penambahan airnya itu tidak dilakukan di kanan, tapi di kiri, ya, di kiri. Ya, sekarang kita lihat di kiri hidrogennya 4, di kanan ada 18. Berarti berselisih 14 buah gitu ya, 14 buah. Oke, betul ya. Maka dengan demikian ya kita akan menambahkan 7H2O di sebelah kiri ya. Jadi akan menambahkan di sini plus 7H2O. Nah, terakhir coba periksa adalah jumlah dari oksigennya. Oksigennya juga harus sama kiri kanan ya. Di kiri itu ada 3 kali 3 9, 9 ditambah 12, 4 kali 3, ya, 9 tambah 12, 21, ditambah 7, 28. Ya, di kanan juga ada 28 akhirnya. 6 kali 4 ditambah dengan. Ya. Nah, kalau sudah dapatkan persamaan reaksi yang setaranya, baru nanti main stoichiometry. Gitu. Jadi kuncinya di situ, ya. Main stoichiometrinya gimana, Pak? Ya, gampangnya adalah misal ya,
kemudian saya kasih data yang kemudian kita olah, maka dapat AS2, S3-nya itu misalkan di sini adalah ada 0,6 mol misalkan. Ya, maka kita bisa menentukan berapa kebutuhan ini, berapa hasil ini, berapa hasil itu dengan cara perbandingan koefisien. Ya kan? Kalau saya punya 0,6 mol AS2, S3, maka dengan perbandingan koefisien maka dapat NO3 minusnya adalah 0,8 mol. 0,8 mol. Ya, yang ini akan dapat 1,2 mol dan yang ini akan dapatkan 0,8 mol. Nah, kalau sudah jadi mol balik lagi gitu ya. Balik lagi. Ya, apakah ditanya masanya, apakah ditanya konsentrasinya dan seterusnya itu bisa dilakukan ya. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana saudara bisa menyediakan persamaan reaksi yang setara. Ya, saudara bisa menyediakan persamaan reaksi yang setara. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bisa nggak menyetarakan persamaan reaksinya? Bisa nggak menyetarakan persamaan reaksinya? Insya Allah Bisa, bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Kalau bisa, sekarang coba sebentar. Mana ya soalnya kita coba latihan dulu ya. Ya, coba ini. Coba baca dulu baik-baik gitu ya soal ini. Coba baca dulu baik-baik. Nanti coba jawab A, B, C. Ini kalau saudara memahami konteks dari soalnya sebetulnya nggak susah. Hitungnya serahkan pada ahlinya pakai kalkulator. Cuman konsepnya mesti kena dulu ya. Coba.
Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa nggak? Oke, yuk saya jelasin ya. Nah, ini kita lihat ya. Oke, sebentar. Ini saya harus kopas dulu ya ke Windows Journal. Ya, nih. Ya, ini dia. Garam Burdox adalah oke, sebentar. Garam Burdox adalah campuran tembaga 2 sulfat CuSO4 dan CaOH 2 kali. Jika dilarutkan dalam air, garam ini membentuk suspensi CaOH 2 kali yang dapat digunakan sebagai fungisida. Dah, itu informasi. Ya, itu informasi. Nah, percobaan berikut dilakukan untuk menentukan komposisi garam Burdox. Ya, cuplikan garam Burdox sebanyak 0,238 gram dilarutkan dalam HCl. Fungsinya adalah supaya kemudian semuanya terionisasi, Cu2+, SO42-, Ca2+, dan OH-. Semuanya terionisasi di dalam HCl. Kemudian ke dalam larutan tersebut ditambahkan larutan Ki berlebih sehingga membentuk Cu+ dan I2. Ya, semua I2 yang terbentuk dari reaksi pertama tadi, ya, tepat habis bereaksi dengan 28,60 ml larutan Na2SO3 0,002 molar menghasilkan ion I- dan SO4S4O6 2-. Ya. Pertanyaannya yang pertama, tuliskan persamaan reaksi yang setara antara larutan Cu2+ dengan I-. Ya. Berdasarkan informasi yang kita peroleh dari wacana tersebut, ya, untuk jawaban A itu ada reaksi antara Cu2+ ditambah dengan I-. Nah, ini nih, ke dalam larutan tersebut kemudian ditambahkan Ki sebagai sumber I- berlebih membentuk Cu+ dan I2. Ini menjadi Cu+ dan I2. Nah, gitu ya. Jadi ini persamaan reaksinya perlu disetarakan, ya. Persamaan reaksinya perlu disetarakan. Oke. Karena ini bilox, maka pakai konsep bilox saja. Persetaraannya perubahan bilangan oksidasi +2, -1, +1, 0 gitu ya. I-nya di sini ada 2, di sana ada 1 kali 2 gitu ya. Oke, kemudian kita hubungkan Cu dengan Cu, kemudian I dengan I gitu ya. Nah, ininya +2, ininya -2, ini +1 dan ini 0 ya. Dari +2 ke +1 ini reduksi 1 elektron, dari -2 ke 0 ini oksidasi 2 elektron gitu ya. Jadi ini tinggal kali 2 saja. Ini kali 2, ini kali 2 ya, sudah setara. Ya, karena apa? Karena muatan akhirnya sudah sama. Di sini ada +4 gitu ya. Ini -2. Jadi totalnya +2 tuh. Ini +2, ini 0, totalnya +2. Jadi muatan sudah sama. Karena yang namanya persamaan redoks dikatakan setara itu kalau memenuhi dua hal. Jumlah atom kiri kanannya sama dan muatannya sama. Ya, muatannya sama. Oke, kemudian yang kedua adalah Mohon maaf, share screen-nya masih di PPT. Sorry. Nah ini, sorry. Oke. Ya, teruskan ya. Nah ini nanti silakan dilihat ya. Dan yang kedua itu kita diminta menuliskan persamaan reaksi yang setara antara I2 dengan tiosulfat. Ya. Nah itu ada dua kalimat terakhir ya. Semua I2 yang terbentuk tepat habis bereaksi dengan tiosulfat S2O32- menghasilkan I- dan S4O6 2-. Gitu ya. Oke. Nah yang B berarti ada reaksinya antara siapa nih? Antara I2 dengan tiosulfat. Jadi reaksinya antara I2 dengan S2O3 2- membentuk apa? Membentuk I- ditambah dengan S4O6 2-. Ya. Oke, sekarang saya fokus pada I dan S ya. I di sini bilangan oksidasinya 0, ini -1, S-nya di sini +2, yang di sini +2,5. Boleh ya, bilangan oksidasi berupa pecahan boleh ya, boleh. Langkah keduanya adalah kita setarakan karena I-nya di sini belum setara, ada 2, di sini ada 1, maka sini kali 2, S-nya di sini ada 2, di sini ada 4, maka sini kali 2, ya. Kemudian saya hubungkan I dengan I, S dengan S, gitu ya. Oke, kita lihat di sini 0, di sini +8 ya. +2 kali 2 kali 2 lagi. Jadi totalnya ada 4 kali +2 +8 ya. Sini -2, di sini +10 ya. Jadi kalau kita lihat di sini reduksi 2 elektron dan di sini oksidasi 2 elektron. Udah sama, jadi nggak ada pengalian kayak tadi ya.
Tinggal kita periksa apakah muatannya sudah sama belum kiri kanan, gitu ya. Ini 0, ini min 4, gitu ya. Berarti min 4 sudah, yang ini min 2, yang ini min 2, jadi min 4. Jadi sama tuh. Berarti kalau begitu kesimpulannya reaksi ini sudah setara. Ya, reaksi ini sudah setara. Oke. Bagian terakhir itu berhitung. Ya, hitunglah persen massa CuSO4 dalam garam burdox ya. CuSO4 itu mesti perhatikan bahwa CuSO4 itu merupakan sumber CO2+. CO2+ plus SO4 2- ya, SO4 2-. Nah, jadi dari sini kita nantinya akan mendapati berapakah massa dari mol dari CO2+ yang kemudian kita konversi menjadi massa. Coba kita lakukan ya. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari data kedua ya. Nah, ini yang jawaban untuk menjawab yang C ini kita menggunakan persamaan reaksi kedua terlebih dahulu ya. Oke, nah ini kemudian apa datanya ya? Di sini katanya bahwa natrium tiosulfatnya itu adalah 28,6 ml. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, natrium tiosulfat Na2S2O3, Na2S2O3 kalau terionisasi dia akan menjadi 2Na+ dengan S2O3 2- ya. Kalau ini 28,6 ml dengan konsentrasi 0,002 molar gitu ya. Coba kita kalkulasi. Ya. Jadi saya buka dulu kalkulatornya ya. Nah, kalkulasi pakai kalkulator saja lah ya. 28,6 dikali dengan 0,002 itu adalah 0,0572. 0,0572 satuannya milimol. Nah, saya perlu data ininya S2O3 2-nya. Ya sama lah, karena koefisiennya sama kan ya, 0,0572 milimol. Nah, kita masukkan data itu ke reaksi ini. Nah, di sini ada 0,0572 milimol. Nah, apa yang saya hitung? Yang saya hitung adalah I2-nya ya. I2-nya tentu akan menjadi 0,0 berapa tadi? Bagi 2 ya. 286 ya, 286. 0,0286 milimol. Nah, ingat I2 itu merupakan produk dari reaksi pertama. Nah, jadi sekarang saya akan pakai reaksi pertamanya. Ya, saya akan pakai reaksi pertamanya yang ini ya. Oh, nggak dapat. Nggak dapat. Oke, total. Nah, saya akan pakai reaksi pertamanya. Coba saya hapusin dulu. Nah, ini reaksi pertamanya ya, di mana I2-nya itu ya, di mana I2-nya itu adalah yang ini 0,0286 milimol. Dengan perbandingan koefisien set ke CU saya dapat 0,0572 milimol. Nah, ya. Terus balik lagi sekarang CU2+ itu sumbernya dari CuSO4 kan? Ya, CU2+ plus SO4 2-. Jadi kalau ini 0,0286 milimol, maka yang ini pun 0,0286 milimol. Nah, ini yang kemudian kita jadikan massa. Ya, ini kemudian kita coba jadikan massa. Massa sama dengan mol dikali dengan massa molar. Ya, molnya 0,0286 milimol dikali dengan massa molarnya kalau tidak salah adalah 249 CuSO4 ya. CuSO4 itu adalah 159,5 ya, 159,5 ya. Kalau kita hitungkan tinggal dikali saja dengan 0,0286. Nah, itu adalah 4,5617. 5617 satuannya miligram. Nah, oke, balik lagi ke soal ya. Balik lagi ke soal. Jadi ternyata garam burdox yang jumlahnya sekian gram, jadi garam burdox itu jumlahnya 0,238 gram
ya, alias 238 mg gitu ya, itu ternyata mengandung CuSO4-nya itu adalah 4,5617 mg. Nah, gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa menghitung berapakah persen dari CuSO4-nya. Persennya sama dengan berarti massa CuSO4 per massa garam burdoxnya, ya. Jadi 4,5617 dibagi dengan 238 dikali dengan 100%, ya. Oke, dibagi dengan 238 dikali dengan 100%. Nah, itu adalah 1,97. 1,917. 1,917, lah gitu ya, persen. Nah, itu ya. Nah, itu bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan soalnya. Ya, kalau kita perhatikan ya, kalau kita memahami konteks dari soalnya, ternyata nggak susah-susah amat gitu ya, nggak susah-susah amat. Tantangannya adalah bagaimana pertama kalian bisa memahami konteks dari soalnya, yang kedua adalah bisa menyetarakan persamaan redoks. Ya, itu dulu kuliah kita siang ini ya. Jadi hitungannya ya masih pakai prinsip yang kemarin ya. Cuman tadi tantangannya adalah yang pertama tadi bagaimana kita bisa menyusun reaksi pengendapannya, yang kedua bagaimana kemudian kita bisa menyetarakan persamaan reaksi redoks. Kalau yang pengendapan relatif mudah ya, angka penyetaraannya itu nggak terlalu rumit. Tapi kalau yang ini salah di penyetaraan redoksnya, ya sudahlah, hitungannya juga pasti akan keliru. Ya, itu dia kuliah kita siang ini. Ya, pekan depan kita akan lanjutkan ke stoikiometri gas. Ya, pekan depan kita lanjutkan ke stoikiometri gas. Ya, saya lupa ya pekan lalu nggak kirim ini ya, nggak kirim latihan ya, nanti sekalian saja ya dengan yang bab ini. Ya, untuk latihan-latihan yang bisa saudara kerjakan. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Cukup ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.